Sang Pewaris Semeru. 5 luka, 5 guru. Bab 11. Masa penyesuaian kabut. Kabut tipis menggantung di atas dataran batu, melingkupi segala sesuatu dengan abu-abu yang basah dan dingin. Di tengah lapangan itu, Janawu berdiri tegak dengan tubuh yang baru pulih dari luka-luka latihan sebelumnya. Lututnya terasa lebih ringan daripada malam-malam penuh perban, tapi setiap otot masih menyimpan jejak sakit yang samar, seperti bisikan bahwa perjalanan barunya belum akan memberi kelonggaran. Ia menarik udara basah ke paru-paru. Dingin menusuk dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh, mengingatkannya bahwa kabut bukan sekadar uap air. Ada sesuatu yang lebih hidup di dalamnya, sebuah kesadaran yang memaksa dirinya hadir penuh. Janawu memejamkan mata, membiarkan lapisan lembab itu merayap melalui kulit dan menuntut perhatiannya. Dalam keheningan itu, ia teringat pada ajaran Resi Tuli, dengar bukan dengan telinga, melainkan dengan tubuh. Ia menekuk lutut perlahan, getaran halus dari batu di bawah kaki menjalar ke tulang, menyampaikan pesan samar tentang bentuk dan berat dirinya. Kabut yang menempel di kulit membuat sensasi itu lebih jelas, seakan udara sendiri berubah menjadi instrumen yang memperkuat setiap tanda. Langkah pertama ia ambil dengan hati-hati. Batu yang licin menuntut kesadaran penuh. Setiap geser otot, setiap tekanan telapak kaki, mengirimkan sinyal yang sebelumnya tak pernah ia hiraukan. Ia memperdalam belajar membaca dunia bukan dari mata, melainkan dari tubuh yang menjadi telinga baru. Kabut memaksa dia berhenti bergantung pada penglihatan, dan itu menakutkan, tapi juga menenangkan dengan cara yang aneh. Janawu menahan napas sejenak, mendengar bunyi samar embun yang jatuh di permukaan batu. Tidak lagi hanya bunyi, tubuhnya juga ikut mendengarkan. Bahunya merasakan udara yang bergetar, kulit tangannya menangkap arus lembab yang bergerak. Semua itu bersatu menjadi semacam peta samar di kepalanya. Ia salah langkah sekali. Batu yang ditapaknya terlalu licin, tubuhnya miring ke samping, dan lututnya menghantam permukaan keras. Rasa sakit menusuk cepat, tapi alih-alih mengutuk, ia tersenyum tipis. Luka kecil itu sekali lagi memberi tanda, disinilah ia harus lebih peka, disinilah ia belajar untuk kesekian kali bahwa kesalahan pun membawa informasi. Setiap gerakan berikutnya dilakukan lebih hati-hati. Ia menurunkan beban tubuh ke telapak kaki, merasakan distribusi tekanan, lalu menggeser berat badan ke sisi lain. Gerakan sederhana, tapi dalam kabut, semuanya terasa asing sekaligus baru. Ia semakin memahami bahwa latihan ini bukan tentang menaklukkan, melainkan tentang menyatu. Waktu berjalan tanpa terasa, udara makin padat, menyelimuti rambut dan pakaian dengan titik-titik air. Janawu bergerak lebih lambat, tapi lebih yakin. Rasa sakit di lutut perlahan menjadi bagian dari ritme, bukan penghalang. Ia berhenti sejenak, membuka mata, menatap kabut yang menari lembut. Bukan lagi musuh yang menutup pandangan, melainkan guru yang menyingkap indera lain di tubuhnya. Sinar matahari pagi mencoba menembus kabut, menciptakan cahaya tipis yang membias di sekeliling. Janawu menghela napas panjang, kali ini tanpa ragu. Ia tahu latihan ini akan panjang, tapi dengan semangat membara, tubuhnya mulai berbicara, dan kabut perlahan menjawab. Hari-hari di dataran berkabut itu berjalan tanpa hitungan pasti. Matahari terbit dan tenggelam di balik tirai kelabu, membuat waktu lebih seperti aliran yang kabur ketimbang urutan detik. Janawu terus berlatih, langkah demi langkah, jatuh dan bangun, hingga tubuhnya sendiri mulai membentuk bahasa baru. Kadang ia salah menakar jarak. Sebuah batu yang tampak dekat ternyata lebih jauh. Tubuhnya terhuyung, bahunya membentur batu, meninggalkan lebam biru yang menyala di kulit. Tapi dari benturan itu, ia tahu, jarak bukan hanya terlihat, melainkan juga bisa diraba oleh udara di sekitarnya. Lain kali ia mendekat dengan lebih halus, dan kulitnya bisa merasakan ketebalan ruang di depan. Ia juga belajar dari diam. Ketika berdiri tenang dengan mata terpejam, ia mendengar suara tetesan air di celah bebatuan. Awalnya hanya bunyi samar, tapi makin lama ia sadar, tiap tetes punya gema berbeda, tergantung dalamnya celah. Dengan tubuh yang siaga, ia bisa membayangkan bentuk batu tanpa harus melihat. Telinganya yang dulu dianggap tak cukup tajam kini terbantu oleh seluruh tubuh yang ikut mendengar. Kabut semakin sering menebal, kadang begitu pekat sampai seakan bisa digenggam. Di saat-saat seperti itu, Janawu merasa sedang berjalan di dalam mimpi yang tak berujung. Kakinya meraba tanah, tangannya terbuka untuk menangkap arus udara yang berubah.
Kadang angin membawa aroma lembab tanah basah, kadang membawa wangi samar dari dedaunan jauh. Semua itu tersimpan di ingatan tubuh, seolah perlahan ia membuat peta yang hanya bisa dibaca dengan rasa. Namun, perjalanan ini tidak pernah mulus. Suatu pagi, ia mencoba melompat di antara dua batu besar. Kabut menipu jaraknya, ia gagal mendarat tepat, pergelangan kakinya terkilir, membuatnya jatuh terduduk dengan teriakan tertahan. Rasa sakit berdenyut lama, tapi di balik itu, ia menangkap sesuatu yang baru, tubuhnya memberi tanda sebelum jatuh, semacam getaran halus yang dulu ia abaikan. Andai ia peka lebih awal, jatuh bisa dihindari. Pelajaran itu menancap dalam. Sejak saat itu, ia makin percaya bahwa tubuh menyimpan pengetahuan yang lebih cepat dari pikiran. Ia belajar mempercayai firasat otot, denyut darah, dan desakan napas. Setiap kesalahan bukan sekadar kegagalan, melainkan pesan. Waktu mengajarinya sabar. Ia tak lagi tergesa. Setiap langkah seperti dialog dengan kabut. Setiap sentuhan tanah seperti jawaban yang diberikan diam-diam. Janau mulai merasa, ia bukan sedang melawan kabut, melainkan menari bersamanya. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dan kabut berwarna tembaga, Janau berhenti di atas batu tinggi. Ia merasakan sepi menempel di kulit, lalu menarik napas panjang. Di kejauhan, samar-samar ia bisa menebak bentuk pepohonan meski tak terlihat jelas. Tubuhnya sudah cukup peka untuk meraba kontur dunia yang tersembunyi. Ia tersenyum kecil, bukan kemenangan, melainkan pengakuan, ia sedang memasuki lapisan baru dari hidupnya. Kabut yang semula musuh kini mulai menjadi sahabat yang mengajarkan kejujuran tubuh. Malam turun pelan, menutupi dataran dengan lapisan dingin. Di tengah kabut yang masih menggantung, sebuah api kecil menyala. Nyala itu bukan sekadar penerang, melainkan tanda dimulainya pemahaman yang sudah dikuasainya. Resi bisu duduk di dekatnya, matanya redup, tubuhnya tenang, bibirnya terkunci rapat seperti janji yang tak akan pernah dibuka. Janau menatap api itu dengan tenang. Cahaya bergetar, bayangannya menari di wajahnya sendiri. Resi tidak berbicara, hanya menatapnya dalam-dalam. Seakan mengatakan, belajarlah lebih dalam dari sini. Janau mendekat, panas terasa menusuk kulit, berbeda dari dingin kabut yang biasa. Api menjilat-jilat udara, kadang tenang, kadang liar. Janau sadar, nyala itu sama seperti dirinya, ada saatnya jinak, ada saatnya mengamuk. Resi menggerakkan tangannya pelan, seolah menyapu udara. Janau mengikuti, menirukan setiap gerak. Tak ada kata-kata, hanya tubuh yang berbicara. Dalam keheningan, api seperti menanggapi. Ketika gerakannya kasar, api berkobar liar, percikan beterbangan. Ketika ia melembut, nyala mengecil, lebih terkendali. Latihan itu kembali berulang malam demi malam. Janau belajar mengendalikan tubuhnya melalui api. Ia menekuk lutut, menggeser berat badan, mengangkat tangan, lalu menurunkan dengan hati-hati. Api merespons setiap perubahan kecil. Seakan api adalah cermin yang jujur, tak pernah berbohong pada kesalahan. Kadang ia gagal. Gerakan yang terburu-buru membuat nyala melompat dan membakar lengan bajunya. Ia tergesa memadamkan bara, kulitnya melepuh ringan. Tapi Resi hanya menatap, tidak menolong, tidak menegur. Dari luka itu, Janau semakin belajar bahwa tubuh yang tak jujur akan dihukum oleh panas. Seiring waktu, ia semakin memahami bahasa baru, bahasa tanpa suara. Setiap tarikan napas, setiap getaran otot, menjadi kata yang hanya api bisa terjemahkan. Janau menemukan kesenangan aneh dalam diam itu. Ia tak perlu berbicara, cukup bergerak, dan dunia menjawab. Satu malam, kabut begitu pekat hingga api tampak redup, nyaris padam. Janau duduk tenang, menatap nyala kecil yang tersisa. Ia mengangkat tangan perlahan, membentuk gerakan melingkar, mengundang udara untuk memberi ruang. Api membesar sedikit, cukup untuk menolak kabut. Resi mengangguk. Di momen itu, Janau merasa tubuhnya benar-benar terhubung, dengan tanah yang menopang, udara yang berputar, api yang menjawab, dan kabut yang merangkul. Tidak ada lagi pemisahan, semua saling berkelindan, dan dirinya hanyalah bagian dari tarian besar itu. Ia menunduk, menghormati api yang kini padam perlahan. Dalam hatinya, ia tahu, Resi bisu tak pernah diam sebenarnya, ia hanya berbicara lewat nyala. Dan Janau semakin memahami, mengerti bahasa yang tak butuh suara.
Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Janawu berjalan mengikuti suara langkah yang berat, tidak teratur, seperti tongkat yang mengetuk batu. Dari balik kabut, muncullah Resi Pincang. Tubuhnya bungkuk sedikit, satu kakinya lebih pendek, membuat langkahnya timpang. Namun sorot matanya tajam, seakan bisa menembus kabut tanpa ragu. Resi hanya menunjuk jalannya sendiri, lalu memberi isyarat agar Janawu menirukan. Janawu mengerti, ia harus mengikuti langkah yang tidak lurus, tidak seimbang. Tapi tanpa banyak tanya, ia melangkah. Satu langkah normal, satu langkah miring. Irama tubuhnya terasa ganjil, seakan ia dipaksa keluar dari keseimbangan. Dalam beberapa saat, ia terjatuh. Kabut membuat pijakan licin, tubuhnya tak terbiasa menahan beban secara timpang. Resi Pincang hanya tertawa pendek, lalu melanjutkan jalannya. Janawu bangkit, lututnya sakit, tapi kemauannya lebih kuat dari nyeri itu. Ia kembali meniru, mencoba menerima irama pincang yang aneh itu. Hari-hari berikutnya, latihan semakin menantang. Setiap kali ia terbiasa dengan pola langkah tertentu, Resi mengubah arah atau memperlambat tempo. Janawu harus belajar menyesuaikan, bukan memaksa tubuh kembali pada keseimbangan semu. Ia mulai menyadari, ketidaksempurnaan justru membuat geraknya lebih hidup, lebih luas, tidak kaku. Suatu sore, Resi memperlihatkan jurus sederhana. Dengan tongkat di tangan, ia melangkah pincang, lalu tiba-tiba berputar cepat. Gerakan yang tampak rapuh itu mendadak berubah menjadi serangan mengejutkan, tak terduga. Janawu terkesiap, apa yang terlihat lemah ternyata bisa menjadi kekuatan yang menyamarkan niat sebenarnya. Ia mencoba menirukan, langkahnya goyah, tubuhnya hampir terjerembab, tapi ketika ia membiarkan tubuh mengikuti irama pincang, gerakan itu justru terasa ringan. Tidak sempurna, tapi memiliki keindahan tersendiri, seperti aliran air yang tak selalu lurus. Kabut seolah mendukung latihan ini. Ketika langkahnya timpang, tubuhnya bergerak dengan sudut berbeda, sehingga ia bisa merasakan arus udara yang sebelumnya tak terjamah. Ketidakseimbangan membuka jalur baru untuk meraba ruang. Beberapa kali ia masih jatuh, bahkan terguling di bebatuan. Bahunya memar, punggungnya penuh goresan. Namun setiap luka kecil itu membuatnya lebih paham, jalan lurus bukan satu-satunya jalan. Justru dengan pincang, ia belajar mengatasi rintangan yang tak bisa dihadapi dengan kesempurnaan. Malamnya, ketika ia duduk merenung, Janawu menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu mengejar bentuk yang ideal, gerakan yang benar. Tapi Resi Pincang mengajarinya bahwa dunia tak selalu memberi tanah rata. Kadang jalan berkelok, licin, patah. Jika ia memaksakan kesempurnaan, ia akan hancur. Namun jika ia merangkul cacat itu, ia bisa bertahan. Dalam diam, ia menunduk hormat pada gurunya. Bukan karena Resi memberi jurus rumit, melainkan karena ia memperlihatkan kebenaran sederhana. Pincang bukan kelemahan, melainkan cara lain untuk tetap melangkah. Kabut turun lebih pekat, menutupi lapangan batu sepenuhnya. Janawu berdiri di tengahnya, tubuh lebih lentur, otot lebih kuat, tapi setiap langkah tetap membutuhkan perhatian penuh. Kali ini tidak ada satu Resi pun di dekatnya, hanya dirinya, kabut, dan bayangan samar yang menari di udara. Ia mulai bergerak, lutut menekuk, telapak tangan menempel ke paha, ia merasakan getaran batu di bawah kaki. Tubuhnya mendengar sendiri, bukan hanya telinga yang menangkap suara, tapi seluruh tulang, otot, dan sendi yang menafsirkan sinyal. Ini pelajaran pertama dari semua Resi, tubuh sebagai sensor, sebagai telinga baru yang membaca dunia. Selanjutnya ia menyalakan percikan api dengan gerak dan napas. Nyala kecil itu menari di udara pekat, menyatu dengan kabut. Setiap langkah, setiap hentakan, setiap ayunan lengan menjadi bahasa. Ia tak lagi berbicara, tak lagi melihat dengan mata semata. Api merespons, kabut menegaskan pola, dan tubuhnya menjadi mediator antara keduanya. Kemudian ia mulai melangkah pincang, mengikuti ritme yang tak sempurna, tapi stabil. Setiap goyah, setiap ketidakseimbangan, membuatnya lebih peka. Ia merasakan arus kabut, nyala api, dan tekanan batu sebagai satu kesatuan. Langkah timpang itu bukan lagi kelemahan, ia menjadi cara tubuh beradaptasi dengan segala ketidakpastian di sekeliling. Terakhir, ia memanfaatkan seluruh tubuh sebagai instrumen. Bahu menahan, pinggul menyeimbangkan, kaki menyesuaikan, tangan bergerak menuntun.
Tubuhnya menyatu dengan kabut, nyala api, batu, dan udara. Tidak ada bagian yang berdiri sendiri, setiap inci menjadi penghubung, sensor, dan pelindung sekaligus. Gerakannya berulang, tanpa henti. Kali ini ia tidak lagi fokus pada teknik masing-masing resi, melainkan pada kesatuan. Tubuh, kabut, api, dan ritme batu menjadi satu aliran, seperti tarian besar yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kadang ia tersandung, kadang percikan api terjatuh, tapi setiap kesalahan memberi sinyal halus yang memperbaiki aliran. Tidak ada frustrasi, hanya perhatian penuh dan penyesuaian. Tubuhnya sudah cukup peka untuk membaca informasi dari dunia yang tak terlihat, arus kabut yang lebih tebal di satu sisi, panas api yang berbeda di satu titik, atau batu yang licin di bawah pijakan. Sore menjelang, cahaya matahari mencoba menembus kabut, menciptakan bayangan panjang yang menari di sekitar Janawu. Ia duduk sejenak, napas teratur, tubuh gemetar lelah tapi tersinkronisasi dengan ritme alam. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting, kekuatan sejati bukan berasal dari tangan atau kaki semata, tapi dari kesadaran yang menyatu dengan seluruh tubuh dan dunia di sekitarnya. Kabut, yang dulu asing dan menakutkan, kini menjadi guru yang tak ternilai. Ia mengalir melalui luka-luka dan memar, menenangkan rasa sakit, menajamkan indera. Api, langkah pincang, dan keselarasan seluruh anggota tubuh menjadi bahasa baru yang hanya bisa dipahami dengan kesadaran utuh. Janawu menutup mata, membiarkan diri hanyut dalam tarian kabut dan api. Setiap gerakan adalah percakapan tanpa kata. Setiap hentakan kaki atau ayunan lengan adalah jawaban terhadap dunia yang hidup di sekelilingnya. Tubuh dan kabut menyatu, pengalaman dari semua ajaran resi menjadi satu kesadaran yang utuh, mengalir melalui setiap serat otot, setiap tulang, dan setiap napas. Kabut tebal menggantung rendah, hampir menutupi seluruh lapangan batu. Janawu duduk bersila di tengahnya, napasnya dalam dan teratur. Tubuhnya masih berbekas luka, memar di lutut, goresan di lengan, tapi ada ketenangan yang aneh mengalir melalui setiap serat otot. Ia merasakan aliran energi dari tanah ke kaki, dari lengan ke udara, dan dari paru-paru ke seluruh tubuh. Setiap gerakan, meski diam, adalah pernyataan kesadaran. Ia menutup mata, membiarkan semua pengalaman berlalu di dalam benak. Tubuhnya telah menjadi bahasa yang utuh. Mendengar dengan tulang, berbicara lewat gerak dan api, menari pincang di batu licin, memanfaatkan seluruh anggota tubuh, dan memahami batasan dengan sabar, semua kini menyatu. Tidak ada bagian yang berdiri sendiri. Tubuhnya bukan lagi instrumen yang terfragmentasi, melainkan simfoni yang harmonis. Kabut di sekitarnya bergerak lembut, menempel di kulit, menembus pori-pori, membawa sensasi hangat yang menenangkan sekaligus memperjelas setiap getaran. Janawu menyadari, kabut bukan lagi hambatan, ia adalah guru yang membimbing tanpa kata. Setiap belokan, setiap angin, setiap embun memberi informasi yang membentuk kesadaran baru. Di kejauhan, muncul sosok samar resi tanpa tangan. Matanya tajam, penuh pengakuan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dan memandang Janawu. Pandangan itu sederhana tapi berat maknanya, pengakuan atas perjalanan panjang yang telah dilewati tanpa kompromi. Janawu tersenyum tipis, tubuhnya gemetar karena lelah tapi tidak lemah. Ia membuka tangan, merasakan setiap inci kabut yang mengalir di sekitarnya. Lutut yang dulu pincang kini menopang ritme, bahu yang lelah menyalurkan energi, tangan bergerak seirama dengan seluruh anggota tubuh. Tubuhnya telah menjadi satu kesatuan yang peka terhadap dunia, bahasa yang menyatukan api, batu, udara, dan kabut. Janawu menutup mata lebih lama, membiarkan kesadaran itu menyerap ke dalam setiap sel. Luka-luka yang tersisa bukan lagi beban, melainkan peta pengalaman. Setiap memar, setiap goresan, setiap hentakan kaki yang salah pernah menjadi guru. Kabut menenangkan rasa sakit dan menajamkan kesadaran, mengubah pengalaman menjadi kekuatan sejati. Ia menunduk sejenak, menghormati guru-gurunya. Tidak ada ucapan, hanya rasa syukur dalam diam. 5 ajaran resi yang dulu terpisah kini melebur menjadi satu kesadaran utuh. Tubuhnya memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari teknik semata, melainkan dari kesadaran menyeluruh terhadap diri dan lingkungan. Dan di tengah kabut yang pekat itu, Janawu tersadar sesuatu. Waktu telah berjalan tanpa terasa. 5 tahun latihan, ribuan gerak berulang,
Ribuan kesalahan yang menjadi guru, semua berlalu seperti napas yang datang dan pergi. Ia tersenyum tipis, merasakan ketenangan dalam dada. Tubuhnya penuh luka, tapi hatinya ringan. Kabut, api, batu, langkah pincang, dan seluruh anggota tubuh telah bersatu, mengajarkan integrasi, kesabaran, dan kekuatan yang lahir dari memahami diri sendiri. Janawu menarik napas panjang terakhir sebelum bangkit. Ia tidak lagi hanya murid, ia adalah penguasa tubuh dan kesadaran. 5 ajaran resi kini hidup dalam dirinya, menyatu tanpa celah, dan kabut yang dulu asing kini menjadi sahabat yang setia. Ia menatap jauh ke depan, menyadari perjalanan belum selesai. Tetapi fondasi telah lengkap. Kesadaran itu, utuh dan sempurna dalam ketidaksempurnaan, menjadi harta yang tak ternilai.